Shalom, selamat Natal untuk kita semua. Sukacita Natal memenuhi kita, dan biarlah damai sejahtera tetap tinggal ada bersama setiap kita yang terus menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan, taat dan setia, buah dari iman. Itulah tema bagi perenungan kita di ibadah syukur Natal dan juga sekaligus sakramen baptisan kudus yang akan terjadi bagi 15 orang anak. Saudara yang terkasih, Natal tidak hanya berbicara tentang kelahiran Yesus, tetapi Natal juga berbicara tentang bagaimana iman dijalani setelah Yesus lahir. Jadi kita bukan hanya merayakan kelahiran Yesus atau ulang tahunnya Yesus, tetapi kita juga dituntut untuk bagaimana iman kita dijalani setelah kita merayakan ulang tahun atau euforia Natal ini. Saudara yang terkasih, Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 21 hingga 40 di sini memperlihatkan bahwa sejak awal hidup Yesus itu berada dalam tatanan kehidupan di tengah-tengah persekutuan umat Allah. Dari kecil dia sudah ditanamkan, dia sudah ada di tengah-tengah persekutuan umat Allah. Dan saudara, Natal bukan peristiwa yang tanpa arah, melainkan Natal adalah peristiwa yang tertata. Natal adalah peristiwa sebuah ketaatan. Natal itu adalah sebuah peristiwa kesetiaan. Karena ada ketaatan, karena ada kesetiaan tertata dengan baik, maka kita merayakan Natal. Tanpa tertata dengan baik, tanpa kesetiaan dan ketaatan, kita tidak bisa merayakan Natal seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah. Mereka menyunatkan Yesus, memberi nama, dan kemudian mempersembahkan korban sesuai dengan hukum Taurat. Kekasih Tuhan, ini bukan sebuah formalitas, melainkan ini adalah pernyataan tindakan iman dari Yusuf dan Maria. Bahwa anak ini dibesarkan dalam persekutuan umat, di tengah-tengah persekutuan umat. Dia juga dibesarkan dalam pengajaran firman. Dia juga dibesarkan dalam ketaatan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ketika roh dalam bentuk fisik, terutama menjadi daging atau manusia yang biasa potong sebut dengan inkarnasi Yesus atau inkarnasi Kristus, dari roh dalam bentuk fisik atau manusia dari daging atau menjadi daging atau manusia. Nah saudara, ini tidak terjadi di luar sejarah atau tidak terjadi di luar kehidupan umat. Tetapi terjadi di tengah-tengah persekutuan, terjadi di tengah-tengah pengharapan umat Israel. Sehingga saudara ini mau menegaskan kepada kita bahwa iman sejati itu selalu mencari bentuk yang nyata dan tertata. Walaupun orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka tidak dapat menerima bahwa Yesus itu anak Allah. Orang juga tidak dapat menerima bahwa Yesus itulah Tuhan, Sang Juru Selamat. Tetapi kita yang beriman, kita tahu bahwa iman itu ketika Yesus menjadi manusia atau inkarnasi Kristus ini, itu menunjukkan bahwa iman yang nyata itu dia tertata secara rapi. Maka saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya mau bilang bahwa kita pun juga, kita punya iman ini tertata secara rapi. Sejak kita ada dalam kandungan ibu, dan ketika kita dikeluarkan hadir di tengah-tengah dunia, itu tertata secara rapi. Dan oleh karena rencana
dan ketaatan Tuhan, saudara dan saya bisa hadir. Kita bisa ada. Karena firman Tuhan, maka kita ada. Oleh sebab itu Bapak Mama, saudara yang terkasih, baptisan anak yang kita rayakan hari ini bukan sekedar momen indah, tetapi saudara, ini adalah awal perjalanan rohani anak-anak. Awal perjalanan rohani atau perjalanan iman dari anak-anak. Sejak dini anak diserahkan sebagai milik Allah dan mereka dibawa masuk ke dalam kehidupan gereja. Sejak dini. Walaupun memang ada orang yang baptis dewasa. Baptis dewasa karena mungkin dia baru mengikrarkan imannya. Tetapi itu sama juga dengan dia mengawali dia punya perjalanan iman. Jadi anak-anak 15 orang anak ini yang kita bawa hari ini. Ini adalah awal perjalanan iman mereka. Mereka diserahkan sebagai milik Allah. Lalu dibawa dalam kehidupan persekutuan gereja. Papa Mama saudara yang terkasih. Simeon dan Hana adalah gambaran iman yang setia. Gambaran sebuah ketaatan, kesetiaan. Di mana saudara-saudara yang terkasih, mereka menantikan penggenapan janji Allah dalam waktu yang begitu lama. Tidak ada kepastian kapan Mesias itu datang. Tetapi mereka tetap taat. Mereka tetap setia. Dikatakan dalam bacaan kita, tetap berdoa, tetap beribadah dan berharap. Saudara yang terkasih, kesetiaan mereka akhirnya berbuah sukacita. Bahwa mereka bisa melihat apa yang lama dijanjikan oleh Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita merayakan Natal, ini mau mengajarkan kepada kita bahwa iman yang sejati itu tidak terlalu cepat untuk menuai hasil. Saudara dan saya beriman hari ini. Atau kita beriman sejak kecil. Sejak kita dibawa oleh orang tua untuk dibaptiskan, disitulah iman kita terbentuk. Dan kita lama beriman kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, saya mau bilang juga bahwa yang kotong beriman, kotong mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan itu, iman yang sejati itu tidak selalu cepat menuai hasil. Kadang-kadang ada orang Kristen yang tidak mau berlama-lama untuk beriman kepada Kristus hanya oleh karena berbagai pergumulan hidup, penderitaan demi penderitaan yang mereka alami. Tetapi saudara, sekalipun iman sejati tidak selalu cepat menuai hasil, namun iman yang setia itu tidak pernah sia-sia. Iman yang setia itu tidak pernah sia-sia. Ada amin? Sukacita Natal lahir dari sebuah kesetiaan yang dijalani dengan penuh kesabaran. Bapak mau saudara beriman kepada Kristus, makanya bawa anak-anak untuk dibaptiskan. Dan tetap setia untuk mendidik anak-anak, memperkenalkan mereka tentang Tuhan. Ajar mereka tentang firman Tuhan. Itu harus terus dijalani dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesabaran. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Lukas mencatat bahwa Simeon digerakkan oleh Roh Kudus. Ini mau menegaskan bahwa kesetiaan rohani atau kesetiaan iman itu bukan hanya hasil kekuatan manusia. Tetapi saudara, itu adalah buah karya Roh Kudus. Simeon dan Hana bisa menanti akan janji Allah yang begitu lama. Bukan karena kekuatan mereka sendiri. Tetapi dalam firman mengatakan bahwa karena karya Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Maka demikian juga pertumbuhan iman anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus pun juga bekerja lebih dahulu.
Namun karya Roh Kudus itu memerlukan ruang. Kita percaya Roh Kudus sudah bekerja. Bekerja dalam diri hati para orang tua, bekerja dalam diri anak-anak untuk mereka bisa dibaptiskan. Tetapi sekali lagi saudara, karya Roh Kudus memerlukan ruang, yaitu ruang pendampingan dan ruang keteladanan. Harus didampingi, harus ada teladan, ada sosok keteladanan. Maka saudara, disinilah tanggung jawab besar itu dimulai. Orang tua kandung tidak hanya membawa anak untuk dibaptis, tetapi juga orang tua berjanji untuk mendidik anak dalam iman Kristen. Rumah harus menjadi tempat pertama anak-anak kita belajar tentang Allah, bukan dari kata-kata, tetapi dari kehidupan orang tua. Rumah harus dijadikan tempat untuk anak-anak belajar tentang Tuhan. Di luar tidak ada itu pengajaran. Justru orang tua yang harus mengajarkan itu dan mengarahkan mereka untuk datang ada di tengah-tengah persekutuan umat. Maka sejak dini harus dikasih tahu. Kalau sudah besar, kasih tahu juga. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ibarat kita membentuk bambu. Kalau bambu muda dibentuk, lentur. Tetapi kalau bambu yang sudah tua dibentuk, pasti dia patah. Jadi memang sejak dini, sikap orang tua membawa anak-anak sejak dini ini sudah benar. Tetapi untuk selanjutnya juga ada sebuah tanggung jawab untuk terus memperkenalkan dan mengarahkan mereka. Kasih tahu tentang Tuhan. Orang tua saksi pun juga tidak sekedar berdiri sebagai pelengkap liturgi hari ini. Bukan juga sebagai pelengkap untuk di surat baptis itu harus ada nama saksi. Saudara yang terkasih, dalam tradisi Gemit, orang tua saksi adalah anggota jemaat yang jelas identitasnya, yang jelas domisili gerejanya. Karena orang tua saksi itu dipanggil untuk menjadi teladan iman dan juga menjadi pendamping rohani yang nyata bagi anak-anak ini. Oleh karena itu Bapak Mama, seperti yang saya sudah sampaikan dalam penggembalaan, setiap kali anak-anak dibaptiskan, Gemit punya aturan harus tetap sesama Gemit yang harus jadi saksi. Makanya harus ada surat rekomendasi. Dia punya identitas yang jelas, domisili gereja yang jelas. Bukan abu-abu. Menjadi orang tua saksi berarti bersedia berjalan bersama. Mendoakan, menasehati, dan mendukung pertumbuhan iman anak sepanjang dia punya hidup. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab yang berat itu dimulai oleh orang tua kandung dan juga orang tua saksi. Jadi kita tidak hanya berbangga bahwa kita jadi orang tua sarani atau orang tua baptis, orang tua rohani bagi anak-anak. Karena orang tua suminta, orang tua kandung suminta. Itu artinya bahwa mereka mempercayakan kita. Tetapi bukan sekedar orang tua kandung mempercayakan kita sebagai saksi. Tapi di balik itu Bapak Mama, Tuhan pun juga mempercayakan satu tugas tanggung jawab yang mulia kepada orang tua sarani atau orang tua rohani. Selain itu saudara, gereja juga dipanggil menjadi rumah pertumbuhan iman. Anak-anak yang dibaptis hari ini adalah anak-anak gereja. Mereka bertumbuh melalui persekutuan. Mereka akan bertumbuh melalui pengajaran dan juga teladan dari umat Tuhan. Kita yang hadir hari ini untuk menjadi saksi dan juga teladan. Kita adalah gereja yang dipanggil untuk menjadi teladan bagi anak-anak yang masih kecil ini. Oleh karena itu Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, Natal mengingatkan kita bahwa iman yang sejati itu selalu berbuah.
Bukan hanya omong iman-iman saya tapi tidak berbuah. Iman yang sejati itu selalu berbuah. Berbuah apa? Berbuah ketaatan, kesetiaan, dan sukacita. Harus ada itu buah. Kalau kita bilang kita beriman kepada Yesus Kristus, buahnya apa? Buahnya harus kita nampakkan melalui ketaatan, kesetiaan, dan juga sukacita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, Injil Lukas menutup kisah ini dengan kalimat sederhana, tetapi dalam makna yang sangat dalam. Injil Lukas bilang, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara yang terkasih, kiranya melalui baptisan kudus pada hari ini, bagi 15 orang anak yang kita serahkan kepada Tuhan, sekiranya mereka pun juga bertumbuh dalam iman, oleh karena didampingi oleh orang tua kandung, didampingi oleh orang tua saksi, dan juga seluruh jemaat, hingga hidup mereka itu menjadi berkat, dan hidup mereka memuliakan Tuhan. Natal mengajarkan kita bahwa iman yang sejati itu melahirkan hidup yang taat, hidup yang setia, dan berbuah sukacita. Selamat sukacita Natal bagi kita, selamat juga untuk keluarga-keluarga yang akan berikrar, berdiri untuk menyatakan iman Papa Mama, menyatakan kepada Tuhan bahwa kami sudah dapat berkat nih. Dan hari ini berkat kami mau bawa kembali kepada Tuhan untuk ada dalam lingkaran keselamatan, menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Jadi selamat berikrar dan selamat bertanggung jawab penuh, menjalani tugas tanggung jawab sebagai orang tua kandung dan juga orang tua sarani. Selamat bagi anak-anak kita yang masih kecil yang akan menerima sakramen baptisan kudus. Tuhan memberkati. Amin.